Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini Rabu 25 Januari 2017 kembali hadir menjumpai Anda. Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak. Namun sebelumnya kami ajak Anda untuk mengikuti cuplikan berita utama berikut ini. Pembangunan gedung ibadah di Kota Tual dihambat. Kecelakaan lalu lintas penyumbang kematian terbesar di tahun 2016 di Maluku. Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Di samping sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim redaksi kami. Bersama saya Alen Lekatomvesi, berikut kita ikuti berita Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, puluhan orang yang dipimpin oknum Kepala Desa Taar Kota Tual pagi tadi melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap fasilitas rumah ibadah yang hendak dibangun di Kelurahan Kesoblat Kota Tual. Akibat penyerangan tersebut, 2 orang mengalami luka-luka. Para penyerang juga memasang larangan di lokasi tersebut. Pagi tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, puluhan warga desa Taar Kota Tual dipimpin oknum kepala desanya melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap lokasi dan fasilitas rumah ibadah di Kelurahan Kesoblat Kota Tual. Saat diserang, puluhan anggota jemaat Gereja Kristen Protestan Maluku Tenggara Raya sementara melakukan kerja bakti di lokasi pembangunan gedung gereja sementara mereka. Para penyerang kemudian merobohkan sejumlah tiang pembangunan yang telah didirikan. Mereka pun memasang tanda larangan membangun di lokasi itu. Oknum Kepala Desa Taar Kota Tual, Charles Taratain, mengatakan bahwa pelanggaran pembangunan rumah ibadah di lokasi itu telah disetujui seluruh warga desa Taar dan pemuka agama setempat. Mereka pun menyebutkan tanah itu merupakan petuanan desa Taar, padahal lokasi tersebut sesuai sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Maluku Tenggara adalah milik keluarga Hukubun. Selain merusak lokasi dan fasilitas rumah ibadah, para penyerang juga melukai 2 anggota gereja yang sementara melakukan kerja bakti. Ketua Gereja Kristen Protestan Maluku Tenggara Raya, Pendeta Nyonya Agani Kiyulu Ingratubun mengatakan, pengrusakan dan pelanggaran pembangunan gedung gereja itu merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Karena itu pemerintah dan aparat keamanan diminta melindungi warga GKPMTR dari kesewenang-wenangan yang melanggar hukum. Pendirian rumah ibadah dan beribadah merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Pengrusakan dan pelanggaran pendirian rumah ibadah di Kota Tual merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan hak asasi manusia. Lihatlah kami, jangan biarkan kami menjadi orang asing di negeri sini. Di negara ini yang kaya hukum, di negeri ini yang kaya nilai, jangan biarkan kami seperti ini. Kami butuh perlakuan hak yang sama. Stop pembodohan berstruktur. Dan jangan biarkan kami diadu di negeri kami sendiri. Itu aja. Kami minta semua orang di hadapan hukum sama. Tolong ditindak tegas. Itu aja. Supaya jangan sampai terjadi tindakan-tindakan anarkis seperti tadi. Orang yang beragama, orang yang beradat, pasti punya perhitungan dalam melakukan banyak hal. Apakah layak melakukan pengrusakan tempat di mana kami jadikan tempat beribadah? Apakah layak? Dari Tual, Mesak Tatipi Kalawan melaporkan. Pemirsa, jalan raya merupakan penyumbang kematian terbesar sepanjang tahun 2016. Kematian itu disebabkan para pengguna kendaraan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kepala PT Jasara Harja Maluku mengakui angka kematian terbesar terjadi pada pengguna kendaraan roda 2 yang berusia produktif. Angka kematian di jalan raya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Tingginya angka kematian itu disebabkan pengguna kendaraan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat mengendarai sepeda motor.
Kepala PT Jasara Harja Cabang Maluku, Marganti Sitinjak mengakui tahun 2016 pihaknya membayarkan santunan korban laka lantas mencapai 7 miliar 330 juta rupiah, meningkat dari tahun 2015 lalu, yakni 6 miliar 300 juta rupiah. Sitinjak menegaskan pihaknya terus berupaya melakukan pencegahan dengan memasang rambu-rambu lalu lintas di kawasan rawan kecelakaan. Hal itu dapat menghindari adanya kecelakaan yang berujung kematian. Selain memasang rambu-rambu lalu lintas, PT Jasara Harja juga melakukan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan baik menggunakan spanduk maupun dialog publik di sejumlah kampus di Kota Ambon. Sitinjak menghimbau kepada pengguna kendaraan untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas sehingga angka kecelakaan di jalan raya dapat dicegah. Perlu juga masyarakat ketahui bahwa tahun 2016 Jasara Harja Provinsi Cabang Maluku ini sudah membayarkan santunan sebesar 7,3 miliar. Itu yang meninggal dunia, perawatan, dan cacat tetap, juga biaya penguburan. Ini ada mempunyai kenaikan 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Karena kami di tahun 2015 kami membayarkan kurang lebih 6,3 miliar. Perlu juga masyarakat mungkin ketahui langkah-langkah apa yang sudah kami lakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ketika terjadi kecelakaan, kami berkoordinasi dengan mitra kami, kepolisian, untuk mendapatkan syarat-syarat, terutama laporan polisi, agar santunan dapat boleh kami bayarkan. Sitinjak meminta pengguna kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 untuk menghindari aksi ugal-ugalan di jalan raya, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk diri sendiri maupun orang lain. Rahmalatu Konsina, Panile Tahid melaporkan. Pengadilan Tipikor Selasa sore menyidangkan kasus korupsi dana Raskin tahun 2012 senilai 200 juta rupiah. Terdakwa dalam kasus ini adalah mantan Camat Wartandean Isayas Labobar. Mantan Camat Wartandean Isayas Labobar terdakwa kasus korupsi dana Raskin tahun 2012 disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon Selasa sore. Sidang kali ini menghadirkan saksi Direktur CP Anugrah Sejati Robi Renwarin. Renwarin adalah terdakwa dalam kasus yang sama dengan berkas terpisah. Di hadapan majelis hakim, Renwarin mengakui dana Raskin untuk 8 desa di Kecamatan Wartandean sudah disetor ke Bulog melalui terdakwa sebesar 17 juta rupiah. Saksi juga mentransfer uang Raskin ke rekening Bulog sebesar 200 juta rupiah. Saksi menjelaskan pada tahun 2012 telah menyalurkan Raskin kepada rumah tangga sasaran sebanyak 116 ton. Beras itu dibawa dari pelabuhan Saumlaki dengan kualitas baik. Saksi menyatakan penyaluran beras Raskin dilakukan sendiri tanpa pengawasan dari camat setempat. Saksi juga membantah telah menerima beras Raskin pada tahun 2013. Dirinya mengakui tidak pernah melakukan penandatanganan berita acara penyerahan barang. Terdakwa Isayas Labobar mengakui keterangan saksi tersebut adalah benar. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Rahmalatu Konsina dan Panile Tahid melaporkan. Hari Pers Nasional atau HPN tahun 2017 akan digelar di Ambon tanggal 9 Februari mendatang. Dukungan terhadap pelaksanaan Hari Pers Nasional terus mengalir dari berbagai kalangan yang mengharapkan agar momentum tersebut dapat dijadikan ajang sosialisasi dan promosi potensi sumber daya alam yang ada di Provinsi Maluku. Kemeriahan jelang pelaksanaan Hari Pers Nasional tahun 2017 mulai terlihat di berbagai sudut kota Ambon. Hal ini menandakan Ambon siap menjadi tuan rumah pelaksanaan rangkaian Hari Pers Nasional 2017 yang puncaknya akan berlangsung pada tanggal 9 Februari mendatang. Kesiapan tersebut mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang mengharapkan agar momentum tersebut dapat dijadikan ajang sosialisasi dan promosi potensi sumber daya alam yang ada di Maluku.
Ketua DPW Nasdem Maluku Hamdani Laturua menilai pelaksanaan Hari Pers Nasional di Ambon sangat strategis bagi pembangunan di daerah ini dalam berbagai bidang. Hamdani Laturua menegaskan pers selama ini menjadi motor penggerak pembangunan, apalagi pelaksanaan Hari Pers Nasional tahun 2017 dipusatkan di Ambon sehingga diharapkan dapat membawa dampak besar bagi pembangunan di Maluku. Sampai dengan hari ini kami melihat teman-teman pers sangat arif dan bijaksana dalam mengedepankan informasi kepada masyarakat. Dan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pers nasional di Maluku yang dipusatkan di Ambon ini, kami sangat mendukung pelaksanaan kegiatan pers. Semoga pers yang merupakan alat perjuangan bangsa dapat dikembangkan lagi, menjadi kualitas, menjadi yang terbaik untuk dan dalam rangka melanjutkan perjuangan dan mencerdaskan kehidupan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur. Semi Toe, akademisi Universitas Patimura, mengakui pelaksanaan puncak Hari Pers Nasional di Ambon kali ini harus dijadikan wahana untuk memperjuangkan kepentingan Maluku dalam berbagai bidang di tingkat pusat, terutama di bidang pendidikan. Ambon harus benar-benar menjadi tuan rumah untuk Hari Pers Nasional ini dengan baik, dan semua orang harus menyambut ini dengan gembira, dengan senang hati, dan ini merupakan suatu hal yang luar biasa bagi kami di Maluku, terutama di kota Ambon. Nah, saya berharap supaya pers juga memulai dengan hari barunya ini, ulang tahun yang baru ini, dia menjadi dewasa dan bisa memberikan angin segar kepada masyarakat. Artinya bahwa pers harus tetap menjadi tolak ukur untuk pembangunan bangsa. Sementara Kakanwil Kementerian Agama Maluku Faisal Musaat menegaskan pihaknya siap mendukung pelaksanaan Hari Pers Nasional 2017 di Ambon. Faisal Musaat menyatakan jajaran Kanwil Kementerian Agama Maluku sadar akan peran pers selama ini, sehingga dirinya berharap pelaksanaan HPN kali ini akan berdampak positif bagi pembangunan. Kita semua mendukung semua karena Hari Pers Nasional itu akan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan masyarakat Maluku, pembangunan Maluku. Dan saya lihat bahwa sudah ada pembagian tugas dari panitia bahwa akan wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku akan menangani Provinsi Jambi. Dan kita sudah melakukan persiapan-persiapan dalam rangka berkoordinasi dengan panitia yang ada di Jambi. Kemudian ada peserta yang sudah siap mengikuti Hari Pers Nasional di Ambon Provinsi Maluku, dan kami juga akan sudah berkoordinasi untuk menyiapkan stand Kementerian Agama pada saat pameran di lapangan Merdeka Ambon. Dengan demikian maka tentu semua elemen bangsa akan harus mendukung Hari Pers Nasional, karena Hari Pers Nasional itu momentum dalam rangka membangun Maluku yang lebih baik ke depan. Melalui pelaksanaan Hari Pers Nasional di Ambon, pembangunan di Maluku harus didorong dengan berbagai sentuhan pendanaan dari pemerintah pusat, terutama dalam sektor kelautan, sebagaimana tema HPN 2017, yakni Pers dan Rakyat Maluku Bangkit dari Laut. Boy Nahrum, Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, Pembina Dharma Wanita Persatuan LPP TVRI Stasiun Maluku Akbar Sahidi hari ini mengukuhkan pengurus Dharma Wanita Persatuan LPP TVRI Stasiun Maluku masa bakti 2014-2019. Akbar Sahidi berharap pengurus yang dikukuhkan dapat bersinergi dengan organisasi lainnya dan berlaku transparan di antara mereka. Bertempat di studio LPP TPRI Maluku hari ini diselenggarakan pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan TPRI Maluku masa bakti 2014-2019. Masing-masing ketua Nyonya Dahlia Akbar Sahidi, wakil ketua Nyonya Sendi Sopakua, sekretaris Nyonya Devi Hamzah, dan bendahara Nyonya Frida Suroso, serta dibantu 3 seksi, yakni seksi pendidikan, seksi sosial budaya, dan seksi ekonomi.
Ketua Dharma Wanita Persatuan TPRI Maluku Nyonya Dahlia Akbar Sahidi mengatakan, periodisasi kepengurusan Dharma Wanita Persatuan TPRI Stasiun Maluku masa bakti 2014-2019 seharusnya sudah dikukuhkan pada tahun 2014 sejak suaminya ditugaskan sebagai Kepala TPRI Stasiun Maluku 2014 lalu. 2 tahun sudah mengemban tugasnya dalam organisasi Istri Pegawai Negeri sebagai mitra pemerintah. Dharma Wanita Persatuan LPP TPRI Maluku telah memberikan kontribusi nyata baik di bidang pendidikan, ekonomi maupun sosial budaya. Nyonya Dahlia Akbar Sahidi meminta anggota dan pengurus Dharma Wanita Persatuan LPP TPRI Stasiun Maluku dapat memposisikan diri sebagai mitra kerja yang baik, berinteraksi di dalam lingkungan keluarga, sesama instansi maupun organisasi kemasyarakatan, sehingga mampu membawa manfaat bagi anggotanya. Diharapkan pengurus dan anggota Dharma Wanita TPRI Maluku dapat menjalin kerjasama yang baik dengan prinsip saling asah-asih dan asuh, serta menanamkan konsep mesra atau mendidik, senyum, rajin, serta aktif. Pembina Dharma Wanita TPRI Maluku Akbar Sahidi mengatakan sejarah terbentuknya Dharma Wanita diawali dengan berdirinya organisasi Dharma Wanita tahun 1974. Kemudian pada masa reformasi tahun 1999, Dharma Wanita melaksanakan munas luar biasa yang memutuskan Dharma Wanita menjadi Dharma Wanita Persatuan sebagai organisasi mandiri tidak terkait dengan partai politik. Terkait dengan pengukuhan Dharma Wanita Persatuan TPRI Maluku hari ini, Akbar Sahidi mengungkapkan, wanita berperan sungguh luar biasa. Maju mundurnya suatu bangsa tergantung dari peran wanita. Untuk itu, Dharma Wanita Persatuan hendaknya dijadikan sebagai tempat pembelajaran dalam berorganisasi. Diharapkan para anggota dan pengurus Dharma Wanita Persatuan TPRI Maluku selalu mendukung dan bersinergi dengan para suami dalam rangka menjalankan tugas di mana pada era global tugas ke depan semakin berat dan kompleks. Pengukuhan pengurus Dharma Wanita TPRI Maluku masa bakti 2014-2019 selain dihadiri anggota dan pengurus serta pejabat struktural TPRI Maluku, juga hadir pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku. Rahmalatu Konsina dan Panila Tahiit melaporkan. Panitia Sidang Tanwir Muhammadiyah yang akan digelar di Kota Ambon terus melakukan persiapan. Hingga saat ini persiapan sidang tersebut telah mencapai 90%. Dan rencananya Sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon akan dibuka Presiden Joko Widodo. Sidang Tanwir Muhammadiyah dijadwalkan digelar di Kota Ambon pada tanggal 23 Februari mendatang. Jalan kegiatan tersebut, panitia pelaksana terus melakukan pemantapan dan persiapan terkait sejumlah agenda yang akan dilaksanakan pada sidang tersebut. Sesuai jadwal sidang Tanwir Muhammadiyah tahun ini akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan Sekretaris Muhammadiyah Maluku Jalaluddin Salampesi. Menurut Salampesi, sidang Tanwir Muhammadiyah sejak zaman Soekarno selalu dibuka oleh Presiden. Untuk sidang Tanwir Muhammadiyah di Kota Ambon akan diisi dengan serangkaian kegiatan, diantaranya pameran, pawai ta'ruf, dan gala dinner. Sidang Tanwir tersebut akan diikuti sekitar 1.000 peserta. Sampai hari ini, Tanwir yang direncanakan akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2017. Kesiapan panitia lokal sudah 90%. Kami dari pimpinan wilayah Muhammadiyah telah melaporkan persiapan terakhir panitia Tanwir kepada Bapak Gubernur dan direncanakan akan dilakukan pertemuan langsung dengan panitia lengkap pada tanggal 26 Januari ini di kantor Gubernur. Kesiapan untuk pelaksanaan pameran, kemudian pawai ta'ruf, lalu ada gala dinner di rumah Bapak Gubernur juga telah kami laporkan. Pameran kami rencanakan pada saat Tanwir dibuka tanggal 22 sampai selesai. Menurut Jalaluddin Salampesi, momen sidang Tanwir Muhammadiyah sekaligus akan dimanfaatkan oleh panitia untuk mempromosikan sektor pariwisata dan budaya Maluku, khususnya Kota Ambon. Upaya mempromosikan wisata dan budaya kepada peserta Tanwir Muhammadiyah
akan dikemas dalam bentuk perjalanan wisata dengan rute Ambon Liang dan Ambon Lehitu. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Wisatawan domestik maupun asing ke kota Ambon. Pembangunan pasar dan terminal di Piru, ibu kota Kabupaten Seram bagian barat telah rampung. Salah satu infrastruktur pendukung dinamika ekonomi masyarakat itu dikerjakan sejak tahun lalu. Pasar dan terminal angkutan baik antar kota, pasar dan terminal angkutan baik antar kota maupun angkutan kota di Piru, Seram bagian barat terletak di Desa Eti. Pasar dan terminal yang dikerjakan dengan dana APBD Seram bagian barat senilai 4,5 miliar rupiah tersebut kini siap difungsikan. Infrastruktur itu dibangun pada Januari 2016 lalu. Beberapa pekerja hingga kemarin masih terlihat melakukan pembersihan di lokasi pasar dan terminal tersebut. Namun sejumlah warga menyesalkan lokasi bangunan pasar dan terminal itu. Menurut mereka, pasar dan terminal letaknya terlalu jauh dari pusat kota. Hal ini mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Kendati demikian, keberadaan pasar dan terminal itu diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seram bagian barat. Dari Piru, Seram bagian barat, Wahid Hukul melaporkan. Pemirsa, rangkaian kampanye pemilu kada di Kota Ambon dan Maluku Tengah dapat Anda simak dalam segmen Pemilu Kada Serentak 2017 berikut ini. Dalam pilkada di Maluku Tengah, hampir seluruh partai politik memberikan dukungan kepada calon petahana. Realitas ini membuat keprihatinan berbagai kalangan yang menilai proses demokrasi di pilkada Maluku Tengah mengalami kelumpuhan. Pilkada Maluku Tengah hanya diikuti satu pasangan calon, yakni calon petahana Tuasikal Abua Marlatu Leleuri. Satu-satunya pasangan calon yang mengikuti Pilkada Maluku Tengah ini dikarenakan mereka mendapat rekomendasi dari hampir seluruh partai politik di sana. Melihat realitas tersebut, berbagai kalangan menyatakan keprihatinan mereka dan menilai proses demokrasi di Pilkada Maluku Tengah mengalami kelumpuhan. Tokoh masyarakat Maluku Tengah Hamzah Sangaji menyatakan tujuan berdemokrasi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan adalah memberi keadilan dan mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi dalam pilkada di Maluku Tengah hal tersebut tidak tercermin dengan hanya satu pasangan calon saja yang mengikuti event politik 5 tahunan itu. Keberpihakan dalam wilayah konstitusi itu adalah tujuan adalah kesejahteraan bagi rakyat. Keadilan dan kesejahteraan itu menjadi kunci utama karena itu adalah tujuan nasional kita. Dalam pandangan itulah maka kami melihat Pilkada 2017 itu menurut catatan dan hemat kami karena kami ikut proses. Kelihatannya seluruh partai politik itu telah memberikan dukungan politik buat Pak Tuasikal Abua. Ini menjadi satu pertanda bahwa demokrasi itu mengalami kelumpuhan. Apakah betul demokrasi itu atau orang-orang yang ada di Maluku Tengah itu sudah kehilangan akal sehat? Karena dalam proses demokrasi yang berlangsung ternyata semua partai politik telah memberikan dukungan pada salah satu calon. Apa betul kalau memang demokrasi itu dia berkualitas dan mengarah pada tujuan kesejahteraan? Saya kira bukan demikian. Dan pertanyaan ini bukan menjadi rahasia. Teman-teman pers tentu memiliki catatan-catatan penting. Bapak Ucu, saya dan teman-teman kandidat lain ikut juga dalam keprihatinan kami. Sementara tokoh masyarakat Maluku Tengah lainnya Yusuf Latukonsina menyatakan dirinya bersama komponen masyarakat lainnya akan memberikan sikap politik menghadapi pilkada mendatang. Nah, sikap politik kami menghadapi pilkada Maluku Tengah 2017 bulan Februari tanggal 15 yang akan datang. Kita mengetahui persis bahwa Maluku Tengah sebagai kabupaten yang tertua di Maluku, dia berjalan di tempat dan semua orang rasakan itu. Kenapa demikian? Karena pemimpinnya tidak berpihak kepada rakyat. Pemimpinnya cuma orientasi bagaimana memperkaya diri, lalu meninggalkan kabupaten itu. Sehingga saya dengan Pak Hamzah, dengan kandidat lain, 11 orang,
yang memang mereka tidak sempat hadir, tapi mereka sudah komitmen, sudah menyampaikan kepada seluruh tim-tim mereka di kabupaten, baik kecamatan, desa, maupun dusun-dusun, untuk bagaimana menyikapi Pilkada 2017 tanggal 15 ini dengan memberikan suara kepada kotak kosong untuk memenangkan Pilkada Maluku Tengah ini. Pasangan Tuasikal Abua Marlatu Leleuri didukung 9 dari 12 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Maluku Tengah. Pada pencoblosan 15 Februari nanti, pasangan ini akan berhadapan dengan kotak kosong. Boy Nahrum Unga melaporkan. Ribuan warga Semenanjung Nusa Niue membanjiri kampanye tatap muka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina yang berlangsung di Dusun Tupa, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusa Niue. Ribuan masyarakat yang hadir pada kampanye tatap muka paslon nomor urut 2 Paulus Kastanya Samlatu Konsina tidak hanya warga Latuhalat, namun juga warga dari dusun dan desa tetangga di Semenanjung Nusa Niue. Warga datang untuk mendengarkan penjelasan pasangan wali kota dan wakil wali kota tentang program kerja mereka jika menjadi wali kota dan wakil wali kota Ambon. Mereka pun berjanji siap memenangkan pasangan pantas pada Pilkada Kota Ambon. Sambutan ribuan warga ini menjadi poin penting bagi pasangan nomor urut 2 untuk mendulang suara dari warga Kota Ambon, termasuk warga Latuhalat dan Semenanjung Nusa Niue. Dukungan moral dan komitmen untuk pantas tidak hanya datang dari warga masyarakat Latuhalat saja, namun juga warga masyarakat Nusa Niue. Dua pernyataan sikap yang disampaikan warga, masing-masing pernyataan sikap dari warga masyarakat negeri Nusa Niue dan pernyataan sikap yang kedua disampaikan oleh warga negeri Latuhalat. Pernyataan sikap disampaikan generasi muda Latuhalat Bevi Risakota. Mereka menyatakan siap memenangkan pantas pada pemilu Kada Kota Ambon tanggal 15 Februari 2017 nanti. Sebagai negeri dengan jumlah pemilih terbesar di Kecamatan Nusa Niue, warga mendoakan dan menaruh harapan besar bagi pantas. Masyarakat menaruh harapan besar di pundak Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina agar Ambon ke depan lebih baik lagi. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Dengan ditetapkannya Ambon sebagai kota musik, dampaknya akan begitu luas bagi warga Kota Ambon. Musik akan dijadikan sebagai sumber penghidupan maupun lapangan pekerjaan bagi warga yang bergelut di dunia seni ini. Ambon telah dicanangkan Badan Ekonomi Kreatif Bekraf Indonesia menuju kota musik dunia berdasarkan standar Badan Internasional UNESCO. Kota Ambon diusulkan sebagai salah satu kota ekonomi kreatif dunia yang menonjolkan musik sebagai kreativitas kota ini. Beberapa kota di Indonesia yang telah mewujudkan ekonomi kreatif berstandar UNESCO antara lain Bandung dan Pekalongan. Bandung sebagai kota desain dan Pekalongan sebagai kota craft atau kerajinan. Sementara untuk kota Ambon, musik telah melekat dengan masyarakat sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya sejumlah musisi, biduan dan biduanita ternama yang mengharumkan nama Maluku dan Indonesia di belantika musik nasional maupun internasional. Calon wali kota Ambon, Richard Wonapesi, menyatakan musik akan membawa dampak signifikan bagi penghidupan dan lapangan pekerjaan warga, utamanya bagi mereka yang bergelut di dunia seni ini. Pengembangan kota Ambon sebagai kota musik dunia menjadi bagian dari program prioritas Paparisa baru jika terpilih nanti sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon. Untuk mendukung hal itu perlu adanya sekolah musik internasional yang dapat menampung dan mendidik musisi-musisi muda berbakat menjadi musisi yang handal di masa mendatang. Hal ini dipaparkan calon wali kota Ambon dalam orasinya pada kampanye terbatas yang digelar di kawasan Lin 5 Karangpanjang, Ambon baru-baru ini. Sesuai ketentuan UNESCO, Badan Dunia yang menangani pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, menjadi kota kreatif dunia mesti memenuhi persyaratan kesiapan SDM, gedung pertunjukan seni, studio rekaman, dan sekolah musik. Tujuan dicanangkannya Ambon menuju kota musik dunia adalah menjadikan musik sebagai alat utama membangun kota ini.
Langkah-langkah yang dilakukan antara lain membuat agenda strategis kota musik kelas dunia dan mengantar kota Ambon menjadi bagian dari Creative City Network atau jaringan kota kreatif yang diakui UNESCO. Melki Latusaule, Charles Bolaman melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan suara saat pilkada nanti, Komisi Pemilihan Umum Maluku Tengah menggelar bimbingan teknis bagi aparatnya hingga ke tingkat KPPS. Komisioner KPU Maluku meminta KPU setempat untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses pemungutan hingga penghitungan suara, KPU Maluku Tengah menyelenggarakan bimbingan teknis bagi aparatnya. Bimbingan teknis itu diikuti jajaran penyelenggara hingga ke tingkat KPPS. Ketua KPU Maluku Tengah Ridwan Tomagola mengatakan, bimbingan teknis itu lebih difokuskan bagi PPK dalam mengawal proses penghitungan di tingkat kecamatan dengan tepat dan benar. 18 kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah kami undang dan Ketua PPSC Kabupaten Maluku Tengah kami libatkan dalam kegiatan BIMTEK ini. Tujuan daripada kegiatan BIMTEK ini adalah untuk penguatan kapasitas bagaimana penyelenggara kami di tingkat PPK bisa melakukan proses perhitungan suara, rekapitulasi suara itu cepat, benar, tidak ada kesalahan. Menurut Tomagola, tahapan perhitungan hingga rekapitulasi hitungan suara sangat krusial. Tahapan ini rentan manipulasi, karenanya diperlukan pemantapan serta pemahaman bagi para penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa. Komisioner KPU Maluku La'alwi mengatakan bimbingan teknis itu penting terutama bagi penyelenggara pemilu di tingkat bawah yang melakukan perhitungan dan rekapitulasi perhitungan suara. La'alwi berharap Pilkada Maluku Tengah yang hanya diikuti satu pasangan calon dapat disosialisasikan oleh peserta BIMTEK diteruskan kepada masyarakat. Dengannya walaupun hanya diikuti satu pasangan calon, partisipasi pemilih bisa mencapai target nasional 75%. Dari Masohi Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan. Pemirsa, 2 korban meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal di Tantui dan Uwai Heru Ambon disantuni oleh PT Jasa Raharja Putra Cabang Maluku. Pemberian santunan itu merupakan hasil pembayaran polis asuransi melalui kantor Samsat Provinsi Maluku. Dua orang ahli waris korban meninggal dunia pada kecelakaan tunggal 6 Januari lalu menerima santunan masing-masing sebesar 20 juta rupiah dari PT Jasa Raharja Putra Cabang Maluku. Pemberian santunan itu bukan sebagai pengganti nyawa, melainkan sebagai kepedulian untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Kepala PT Jasa Raharja Putra Cabang Maluku, AA Nura Henry, mengatakan setiap pengguna kendaraan roda 2 yang membayar polis asuransi sebesar Rp60.000 diasuransikan oleh PT Jasa Raharja Putra. Pemberian santunan bagi korban kecelakaan bukan menjadi prioritas, melainkan upaya pencegahan untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya. Para pengguna kendaraan diminta berhati-hati di jalan raya dan tidak ugal-ugalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jadi pada hari ini kita telah menyerahkan santunan bentuk dari komitmen kami PT Jasa Raharja Putra selaku anak perusahaan Jasa Raharja yang memberikan perlindungan kepada tertanggung ya, pada pemilik polis yang telah memberi polis asuransi di kami. Pembelian polis asuransi itu bisa dilakukan melalui loket-loket yang telah bekerja sama dengan kami atau datang kepada kantor kami PT Jasa Raharja Putra. Kami berharap bahwa dengan adanya bantuan santunan ini dapat meringankan ahli waris dan dapat melanjutkan kehidupan untuk selanjutnya. Kami hadir di Kota Ambon ini dalam rangka untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat Ambon untuk dapat hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Pada 6 Januari lalu terjadi kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa La Eli di kawasan Waiheru Ambon.
Sementara pada 10 Januari terjadi kecelakaan lalu lintas di Tantui sekitar asrama Brimob yang merenggut nyawa Jenderal Halo. Rahmalatu Konsina dan Panile Tahiit melaporkan. SMA Kristen Ambon tahun ini siap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Persiapan ke arah itu telah dilakukan, antara lain penyiapan fasilitas laboratorium IT yang dilengkapi 20 unit komputer. Jika tahun 2016 lalu 7 sekolah melaksanakan ujian nasional berbasis komputer UNBK di Kota Ambon, maka tahun ini bisa saja bertambah. Dinas Pendidikan Kota Ambon telah mengusulkan 13 sekolah di Kota Ambon yang siap untuk melaksanakan UNBK tahun ini. SMA Kristen Ambon yang telah mencanangkan penggunaan fasilitas laboratorium sistem ujian berbasis komputer SUBK di sekolah. Fasilitas laboratorium IT ini akan digunakan siswa dalam persiapan ujian nasional berbasis komputer UNBK. Fasilitas tersebut merupakan swadaya sekolah bekerjasama dengan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Sistem ini akan disiapkan bagi siswa untuk melakukan persiapan menuju UNBK tingkat SMA yang digelar April mendatang. Kalau untuk persyaratan UN yang sekarang berbasis komputer itu justru 20 komputer itu sudah bisa melaksanakan ujian berbasis komputer. Tetapi untuk tahun ini berdasarkan petunjuk yang kami terima, sekolah yang belum maksimal punya komputer tidak perlu khawatir. Karena tahun ini SMA dan SMK itu punya jadwal ujian nasional itu tidak bersamaan. Sehingga SMA yang jumlah komputernya sedikit bisa akan ujian di SMK terdekat yang jumlah komputernya lebih banyak. Dalam pelaksanaan UNBK nanti, SMA Kristen Ambon menggunakan 20 unit komputer. Siswa pun diperkenankan menggunakan komputer jinjing milik mereka untuk mengikuti ujian tersebut. Jumlah siswa peserta ujian di SMA Kristen Ambon tahun ini sebanyak 225 orang. Dalkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kota resmi dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Rabu pagi. Mereka akan bertugas untuk mengawasi dan membina notaris yang ada di Kabupaten Kota di Provinsi Maluku. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kota yang resmi dilantik dan diangkat sumpahnya ini berjumlah 8 orang. Mereka memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu kewenangan mereka yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau penyelenggaraan pelaksanaan jabatan notaris. Secara umum, Majelis Pengawas Daerah Notaris ini bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di kabupaten kota yang ada di Maluku. Para majelis pengawas ini berasal dari unsur pemerintah, unsur notaris, dan unsur ahli atau akademisi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Priyadi, mengatakan pengawasan notaris di wilayah Maluku selama ini hanya dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah yang merupakan majelis pengawas pada tingkat provinsi. Sedangkan secara struktur ada tugas pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di tingkat kabupaten kota. Olehnya, Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah garda terdepan dalam melakukan pengawasan terhadap notaris. Mereka dituntut lebih aspiratif, cepat tanggap, dan tepat dalam menyelesaikan permasalahan notaris. Kami mohon mitra kerja antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan rekan-rekan yang berada di jajaran notaris. Saya minta untuk saling ada simbiosis mutualisme. Bagaimana caranya saling menghormati satu sama lain, saling bermanfaat satu sama lain untuk kepentingan kita bersama. Dengan dilantiknya Majelis Pengawas Daerah ini diharapkan pengawasan terhadap notaris menjadi lebih maksimal. Mereka juga diharapkan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan. Christian Sipahelut, Edi Asril melaporkan.
Penyerapan kredit usaha rakyat atau KUR di Maluku tahun 2016 kurang dari 1%. Padahal pemerintah menyiapkan dana sebesar 9,71 triliun rupiah untuk KUR dan UMKM. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku, Bambang Hermanto, mengatakan penyerapan dana kredit di Maluku tahun 2016 sangat kecil. Tahun 2016, total dana kredit yang disediakan pemerintah kepada Maluku sebesar 9,71 triliun rupiah. Dari dana itu yang terserap UMKM hanya sebesar 2,54 triliun rupiah atau 26,14%. Sementara penyerapan dana kredit usaha rakyat hanya 94,39 miliar rupiah atau 0,97%. Sebagian besar KUR diserap pada sektor perdagangan, sementara untuk sektor produktif seperti kerajinan rakyat, pertanian dan perikanan maupun peternakan masih sangat kecil. Karenanya Bambang Hermanto meminta pemerintah daerah dan industri jasa keuangan memperhatikan hal itu. OJK meminta industri jasa keuangan sebagai penyalur KUR fokus pada sektor produktif dan daerah-daerah potensial. Bambang Hermanto menyampaikan hal itu saat pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan tahun 2017 di Ambon Rabu pagi. KUR ini kan ada alokasi, ya alokasi dari kantor pusat kepada daerah-daerah. Nah ini yang kita peroleh data adalah di Maluku khususnya itu masih kecil, ya. Itu masih tadi sekitar 94 miliar ya, 94 miliar. Sementara total kreditnya kan 9,7 triliun ya. Dan ini sejalan dengan semangat dari Pak Presiden Jokowi bahwa kita juga harus lebih mengalokasikan dana-dana KUR ini ke sektor produktif dan ke wilayah yang memang akses keuangannya terbatas. Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan pemerintah kabupaten kota harus memanfaatkan KUR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini kalau saya turun ke kabupaten, saya mengajak bupati-bupati sosialisasi dana KUR ini banyak di perbankan kita. Yang baru memanfaatkan dana KUR hanya masyarakat para pedagang di kota Ambon, ya juga di Maluku Tengah, di Tual, ya di kota, di kabupaten-kabupaten yang jauh itu saya minta bupati aktif. Ini uang banyak. Lagi pula kan ada ketentuan-ketentuan yang sangat meringankan mereka. Bupati doronglah supaya mereka bisa manfaatkan triliunan rupiah yang masih ada di kita.